Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Koma Pipinovia dengan NPM 2211011044. Ini saya akan menjelaskan materi bab 8, yaitu tentang menggunakannya untuk koordinasi dan kontrol, yang diampu oleh dosen mata kuliah desain organisasi, yaitu Prof. Dr. Ai Ahadiat SEMBA. Materi pertama yaitu evolusi teknologi informasi. Nah, evolusi teknologi informasi dimulai dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS yang meningkatkan efisiensi operasional seperti yang dilakukan oleh enterprise dan core. Nah, selanjutnya, penggunaan data warehousing ini dan intelijen bisnis memungkinkan perusahaan menganalisis data besar untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, TI ini kini berfungsi sebagai sistem kompleks untuk pengambilan keputusan dan kontrol organisasi, serta meningkatkan koordinasi dengan pelanggan dan mitra materi. Selanjutnya akan membahas dua tahap lebih tinggi dalam evolusi TI ini. Nah, informasi untuk pengambilan keputusan dan kontrol ini sistem berbasis komputer yang canggih membantu manajer meningkatkan kinerja organisasinya melalui informasi untuk pengambilan keputusan dan kontrol. Nah, sistem informasi manajemen mendukung keputusan sehari-hari, sementara sistem informasi eksekutif ini membantu manajemen tertinggi dengan informasi relevan dari data besar. Sistem pendukung keputusan ini memungkinkan eksplorasi alternatif keputusan. Selain itu, sistem kontrol manajemen menggunakan informasi untuk mempertahankan atau mengubah aktivitas organisasi melalui perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan. Selanjutnya yaitu tingkat dan fokus sistem kontrol. Nah, manajer mengontrol organisasi secara keseluruhan dan departemen tim serta individu di tingkat organisasi. Nah, balance scorecard atau BSC ini menggabungkan ukuran keuangan dan operasional dengan fokus pada pelanggan dan karyawan. Nah, BSC ini mencakup empat perspektif, yaitu kinerja keuangan, layanan pelanggan, proses bisnis internal, dan kapasitas belajar di tingkat departemen. Nah, manajer fokus pada kinerja individu dan tim dengan sistem penghargaan menjadi perhatian utama di tingkat supervisi. Selanjutnya yaitu menambahkan nilai strategis memperkuat koordinasi internal. TI ini telah berevolusi menjadi alat strategis menggunakan intranet untuk berbagi informasi. Web 2.0 ini untuk kolaborasi, manajemen pengetahuan untuk mengoptimalkan sumber daya intelektual, yaitu termasuk pengetahuan eksplisit dan eksplisit dan tak eksplisit. Dan ERP ini untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu menambahkan nilai strategis, memperkuat koordinasi eksternal, yaitu evolusi TI ini untuk memperkuat koordinasi eksternal mencakup penggunaan extranet untuk komunikasi antar organisasi dan sistem manajemen rantai pasokan yang menjaga keseimbangan antara inventaris rendah dan responsivitas pelanggan. Nah, dalam integrated enterprise untuk memperkuat hubungan pelanggan, perusahaan menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang melacak interaksi pelanggan serta menggunakan teknologi Web 2.0. Nah, seperti blog dan media sosial untuk meningkatkan interaksi seperti yang dilakukan Disney dengan situs webnya yang baru. Selanjutnya, desain organisasi e-bisnis. Nah, organisasi mengintegrasikan operasi fisik dan online melalui tiga strategi, yaitu in-house division atau integrasi erat, fleksibilitas rendah, spin-off, otonomi tinggi, resiko kehilangan brand, dan strategis partnership itu kombinasi keuntungan dan tantangan.
Nah, pemilihan strategi bergantung pada kebutuhan organisasi untuk koordinasi eksternal dan fleksibilitas. Selanjutnya, IT Impact on Organization Design, yaitu TI telah mengubah desain organisasi dengan menciptakan organisasi yang lebih kecil dan terdesentralisasi, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Kolaborasi ditinggalkan melalui tim virtual dan sistem manajemen pengetahuan. Nah, sementara hubungan interorganisasi diperkuat oleh jaringan informasi yang memungkinkan outsourcing dan struktur jaringan yang efisien, seperti yang dilakukan Li Yanfeng. Jadi, materi ini kesimpulannya membahas tentang evolusi teknologi informasi atau TI dan pengaruh terhadap desain organisasi. Jadi TI ini telah berkembang dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS, nah sederhana menjadi sistem yang kompleks untuk pengambilan keputusan, kontrol, dan koordinasi. Yaitu tahap awalnya meningkatkan efisiensi operasional. Nah, TI ini pertama kali diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti yang terlihat pada penggunaan TPS di Enterprise Rent Car. Nah, perkembangan selanjutnya ini mencakup data warehousing dan intelligent business yang memungkinkan perusahaan menganalisis data besar untuk pengambilan keputusan strategi. Nah, yang kedua ini informasi untuk pengambilan keputusan dan kontrol, yaitu dengan sistem berbasis komputer membantu manajer dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan kontrol, yaitu sistem informasi manajemen atau MAS, yaitu mendukung keputusan sehari-hari, sementara sistem informasi eksekutif ini membantu manajemen puncak. Nah, yang ketiga itu tingkat dan fokus sistem kontrol, yaitu kontrol organisasi dilakukan pada tingkat organisasi departemen, tim, dan individu. Balance scorecard ini atau BSC mengintegrasikan ukuran keuangan dan operasional dengan fokus pada pelanggan dan karyawannya. Dan yang keempat menambahkan nilai strategis yaitu koordinasi internal. Yang kelima menambahkan nilai strategis yaitu koordinasi eksternal. Jadi penggunaan extranet ini untuk komunikasi antar organisasi dan sistem manajemen rantai pasokan membantu menjaga keseimbangan antara inventaris rendah dan responsivitas pelanggan. Jadi sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini melacak interaksi pelanggan sementara web ini seperti blog dan media sosial meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang keenam ini desain organisasi e-business. Jadi organisasi ini mengintegrasikan operasi fisik dan online melalui tiga strategis e-business yaitu in-house, division, spin-off, dan strategic partnership. Jadi pemilihan strategi ini tergantung pada kebutuhan organisasi untuk koordinasi eksternal dan fleksibilitas. Yang ketujuh, dampak TI pada desain organisasi, yaitu telah menciptakan organisasi yang lebih kecil dan terdesentralisasi, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Yang ke-8, contoh dari Li Yanfang itu merupakan contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan TI untuk membangun struktur jaringan yang efisien dan mendukung outsourcing. Jadi TI ini telah berevolusi secara signifikan menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan, kontrol, dan koordinasi dalam organisasi.